Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti aplikasi default pembuka file di Windows 10. Jadi, kapan kita perlu mengatur aplikasi sebagai default? Yang pertama adalah setelah install ulang Windows 10 dan yang kedua setelah kita menginstal cukup banyak aplikasi. Karena biasanya ketika aplikasi sudah terlalu banyak, maka untuk satu jenis format file akan muncul beberapa pilihan aplikasi untuk membukanya. Nah, untuk membuka pekerjaan menjadi lebih cepat dan efektif, maka kita bisa mengaturnya agar terbuka dengan aplikasi terbaik di Windows 10 yang sesuai dengan kebutuhan. Pada kesempatan kali ini, GGNet akan memberikan tutorial untuk memudahkan kalian dalam mengatur aplikasi pembuka file di Windows 10 sesuai dengan keinginan. Ya, langsung aja. Yang pertama kalian masuk ke setting dengan cara menekan tombol Windows plus I pada keyboard. Maka akan terbuka setting. Selanjutnya, kalian pilih menu apps. Setelah itu, pada tab sebelah kiri, kalian pilih default apps. Lalu, ganti aplikasi default sesuai keinginan. Pertama, pada menu email, ganti menjadi aplikasi pembuka email yang kalian inginkan. Aplikasi yang saya rekomendasikan adalah Microsoft Outlook. Kalau kalian tidak punya Microsoft Outlook, kalian bisa download dan install Microsoft Outlook. Caranya itu banyak ya di internet. Di sini saya tidak bisa memberikan tutorialnya karena setiap kali saya memberikan tutorial tentang Microsoft Office itu selalu di-ban atau dilarang oleh YouTube, guys. Makanya kalian cari aja di web-web atau di internet. Nah, pada menu Maps biarkan saja default. Pada bagian musik player, ganti menjadi aplikasi yang kalian inginkan. Aplikasi yang direkomendasikan adalah AIMP. Nah, lalu bagaimana cara menginstal AIMP? Di sini GGNet akan memberikan tutorial cara install AIMP. Caranya cukup mudah. Kalian bisa klik link di deskripsi. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bahasanya itu seperti bahasa Rusia. Kalian bisa klik saja di paling kanan itu ada EN atau English Language. Klik. Nah, maka berubah menjadi seperti ini, bahasa Inggris. Di sini scroll aja ke bawah. Lalu di sini kalian pilih yang Windows ya, karena kita menggunakan Windows. Di sini scroll lagi ke bawah. Nah, kalau yang dua ini adalah installer. Kalau yang ini itu bukan installer. Kemungkinan seperti portable ya. Jadi kalian menggunakan IMP-nya itu tidak perlu diinstal, langsung dipakai aja. Tetapi saya sarankan itu menggunakan yang installer ya, yang atas. Yang tidak ada kata-kata no installer. Di sini tuh ada 32 bit dan 64 bit, sesuaikan dengan Windows kalian. Bagaimana cara menyesuaikannya? Kalian cek aja versi Windows kalian. Caranya, kalian tekan tombol Windows plus E pada keyboard. Maka akan muncul Windows Explorer. Di disk PC, kalian klik kanan, lalu pilih Properties. Setelah itu, lihat di sistem tipenya. Di sini ada 64 bit. Karena saya menggunakan Windows 64 bit. Kalau kalian menggunakan 32 bit, di sininya 32 bit. Karena saya menggunakan Windows 64 bit, berarti saya pilih yang 64 bit ini. Download. Tunggu proses downloadnya hingga selesai. Nah, kalau sudah terdownload, kita install. Di sini bahasanya bisa kalian pilih aja. Ada bahasa Indonesia juga ya, tetapi saya akan menggunakan yang bahasa Inggris saja. Oke. Next. Di sininya kita centang lalu next. Setelah itu ini biarkan saja. Kita pilih yang normal version recommended. Ininya kalau buat di desktop itu saya nggak suka ya, karena biar desktopnya itu bersih dan hanya menyisakan recycle bin.
Lalu yang lainnya sudah, biarkan saja. Next. Lalu install. Tunggu proses installnya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung buka dengan menekan tombol finish. Tetapi saya di sini tidak akan membukanya. Jadi di sini saya uncheck saja, lalu finish. Nah, setelah selesai, kita rubah default app dari musik playernya. Klik di sini, lalu kita pilih yang AIMP. Nah, seperti ini. Jadi setiap kita membuka musik, file musik, entah MP3 atau format file musik lainnya, maka akan menggunakan aplikasi dari AIMP ini, guys. Selanjutnya, pada menu Photo Viewer, ganti menjadi aplikasi yang diinginkan. Aplikasi pembuka foto bawaan Windows 10 adalah Microsoft Photos. Akan tetapi, sebagian pengguna merasa kurang nyaman dengan aplikasi ini dan lebih memilih aplikasi lama Windows Photo Viewer. Jadi Windows Photo Viewer itu adalah pembuka gambar atau foto pada Windows yang ada di Windows 7. Pasti kalian udah familiar kan? Nah, tenang aja, di sini GGNet akan ngasih tutorial juga cara setting Windows Photo Viewer di Windows 10. Nah, sebagai contoh di sini GGNet udah punya gambar untuk dibuka. Nah, misalkan gambar yang ini. Bisa kita lihat ketika gambarnya dibuka, tampilan dari gambarnya itu seperti ini ya, guys. Tampilan aplikasi untuk pembuka gambarnya itu seperti ini. Ini adalah aplikasi bawaan foto dari Windows 10 ketika kita membuka gambar atau foto. Nah, lalu bagaimana cara setting untuk merubah aplikasi foto Windows 10 ke aplikasi Windows Photo Viewer seperti di Windows 7? Yang pertama, kalian klik aja link di deskripsi. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita harus mendownload salah satu registry key dari Mediafire. Kita klik aja download di sini. Kalau muncul seperti ini, kita close. Nah, setelah diklik, tunggu proses downloadnya selesai. Jika sudah selesai, di sini kita buka saja. Nah, file yang kita download, formatnya itu adalah zip ya. Jadi kita harus mengekstraknya. Pada filenya, kita tinggal klik kanan, lalu extract here. Maka akan muncul folder seperti ini. Di sini kita buka. Setelah itu, pada registry key-nya, kita klik kanan. Setelah itu, merge. Lalu tekan yes. Dan oke, selesai. Sekarang untuk men-setting gambar-gambar yang akan kita buka menggunakan Windows Photo Viewer, kita pilih salah satu gambar. Contoh di sini saya akan membuat format JPG pada file saya itu ketika dibuka menggunakan Windows Photo Viewer. Ini adalah file berformat JPG. Di sini saya klik kanan, lalu open with. Setelah itu pilih yang choose another app. Di sini klik yang more apps, lalu scroll ke bawah dan pilih yang Windows Photo Viewer. Setelah itu jangan lupa centang always use this app to open .jpg files. Setelah itu klik OK. Maka ketika kita membuka file berformat JPG akan menggunakan aplikasi dari Windows Photo Viewer seperti ini. Bisa dilihat aplikasinya ini mirip seperti aplikasi ketika kita membuka gambar di Windows 7. Untuk default app-nya itu akan jadi seperti ini. Seperti kosong ya. Ini tidak masalah, biarkan saja. Nah, tadi baru format yang JPG. Sementara format gambar itu kan banyak. Ada GIF, PNG, dan masih banyak lagi. Saya juga harus men-setting format file gambar yang .png ya atau .png seperti ini. Karena kalau belum disetting, ketika kita buka itu masih menggunakan fotos dari Windows 10. Tampilannya seperti ini, agak kaku ya. Nah, maka dari itu kita ulangi cara seperti sebelumnya. Di sini klik kanan, lalu open with dan pilih choose another app. Lalu di sininya more apps dan kita pilih Windows Photo Viewer. Jangan lupa dicentang yang always use this app-nya. Setelah itu klik OK. Maka ketika kita membuka gambar berformat PNG akan menggunakan Windows Photo Viewer seperti ini, guys.
Nah, itu untuk yang photo viewer. Jadi, yang photo viewer itu biarkan saja. Tidak usah disetting dari default apps ini. Selanjutnya untuk video player, kalian juga bisa menggantinya ke aplikasi yang diinginkan. Aplikasi yang cukup ringan untuk Windows 10 adalah VLC dan Media Player Classic. Saya pribadi menggunakan VLC. Di sini GGNet akan memberikan tutorial juga cara download VLC Media Player-nya. Kalian bisa tulis aja di pencarian browser kalian VLC, atau kalian juga bisa klik link di deskripsi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita langsung klik yang download VLC. Nah, lalu tunggu beberapa saat. Nah, tetapi jika downloadnya tidak memulai, kalian bisa klik di sini, yang klik here. Di bawahnya itu ada banyak link. Kalian pilih saja link untuk mendownloadnya. Tetapi di sini downloadnya sudah dimulai ya. Berarti kita tidak perlu memilih link yang di bawah tadi. Kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Jika sudah selesai, kita install seperti biasa. Di sini installnya tinggal next saja. Nah, jika sudah, kalian bisa uncheck Run VLC Media Player-nya, lalu klik Finish. Kita kembali ke default apps. Kita rubah video player-nya ke VLC. Nah, seperti itu guys. Nah, bagian terakhir adalah mengganti aplikasi default untuk browser. Aplikasi browser di Windows 10 adalah Microsoft Edge. Kalian bisa menggantinya menjadi Chrome atau Mozilla Firefox sesuai dengan keinginan kalian. Rekomendasi dari GGNet adalah menggunakan Chrome. Nah, untuk cara download Chrome itu sebenarnya mudah sekali guys. Sebelumnya kalian bisa menggunakan browser bawaan dari Windows 10 ya. Kalau kalian belum punya browser lain. Browser bawaan dari Windows 10 itu adalah Microsoft Edge atau Microsoft Edge. Kita di pencarian buka aja Microsoft Edge. Tulis aja Edge seperti ini. Nah, ini dia Microsoft Edge. Nah, setelah itu kalian tinggal tuliskan saja Chrome. Nah, di sini ada Google Chrome ya. Nah, di bawahnya ada Download Now. Di sini kita klik. Nah, setelah itu di sininya bisa kalian klik Download Chrome. Setelah itu kalian bisa pilih Save As. Untuk menyimpan file installernya, kalian bisa menentukan di mana akan kalian simpan Chrome installernya. Nah, kalau sudah di sini kita bisa klik Show in Folder. Nah, ini dia installer Chrome. Di sini kalian tinggal klik kanan terus Open ya, atau Run as Administrator. Terserah antara dua ini. Tetapi karena di sini saya sudah menggunakan Google Chrome, maka saya tidak akan menginstalnya. Intinya kurang lebih caranya seperti itu untuk kalian mendownload Google Chrome. Setelah itu, tutup setting dan coba buka file yang sudah diatur. Ya guys, itulah cara mengganti aplikasi default pembuka file di Windows 10. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.